Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok ini. Yang pertama, saya sendiri, Sabrina Manja Fatika Sari, dan teman saya, Dinda Cinta Arisandi, serta Mardiana. Pada presentasi kali ini, kami akan membahas tentang peran kelembagaan dalam pembangunan. Peran kelembagaan dalam pertumbuhan ekonomi. Peran suatu kelembagaan pada dasarnya sangat diperlukan dalam proses kegiatan pembangunan meningkatkan segala infrastruktur demi mensejahterakan kehidupan masyarakat. Dalam suatu pembangunan di daerah, peran kelembagaan sangat penting keberadaannya, sebab kelembagaan juga menjadi kunci sukses dalam kelancaran dan berjalannya pembangunan tersebut. Pembangunan lembaga bisa terdiri dari pemerintah, pelaku usaha, dan anggota komunitas. Peran penting kelembagaan dalam ekonomi adalah sebagai sarana untuk menurunkan ketidakpastian atau mengubahnya menjadi resiko. Turunnya ketidakpastian membuat biaya transaksi menjadi lebih rendah, sehingga transaksi pasar atau perdagangan akan meningkat. Kelembagaan dan biaya transaksi. Teori ekonomi kelembagaan pada dasarnya merupakan perluasan dari teori ekonomi biaya transaksi yang muncul akibat kegagalan pasar. 3 dampak utama keterkaitan antara lingkungan individual, struktur pemerintah, dan lingkungan kelembagaan dalam suatu analisis biaya transaksi. Pertama, parameter pergeseran, yaitu apabila perubahan dalam hak properti, hukum kontrak mendorong perubahan biaya komparatif dari pemerintahan. Kedua, atribut perilaku, yaitu membawa asumsi perilaku di mana analisis biaya transaksi beroperasi. Ketiga, panah yang berputar dalam sektor governansi mencerminkan proporsi bahwa suatu organisasi seperti hanya hukum memiliki suatu kehidupan tersendiri. Furubot dan Richter menunjukkan bahwa biaya transaksi adalah ongkos untuk menggunakan pasar atau market transaction cost, dan biaya untuk memberikan pesanan di dalam perusahaan atau managerial transaction cost. Biaya transaksi dibagikan menjadi 2 tipe, yaitu yang pertama, biaya transaksi tetap, dan yang kedua, biaya transaksi variabel. Secara spesifik, biaya transaksi pasar dikelompokkan sebagai berikut. Pertama, biaya untuk menyiapkan kontrak, kedua, biaya untuk mengeksekusi kontrak, dan ketiga, biaya pengawasan dan pemaksaan kewajiban yang tertuang dalam kontrak. Kelembagaan di era otonomi. Salah satu isu kelembagaan dalam era otonomi daerah adalah implementasi tata kelola yang baik dalam praktik birokrasi di Indonesia. Tata kelola dalam otonomi daerah secara makro yaitu menghendaki interaksi atau kompatibilitas antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Sementara secara mikro yaitu adanya kompatibilitas antara komponen di dalam pemerintah daerah, yakni kepala daerah, DPRD, perangkat daerah, komponen masyarakat. Dalam implementasi otonomi daerah di Indonesia terdapat beberapa kecenderungan yang negatif. Yang pertama, kuatnya semangat memungut retribusi, pajak ataupun pungutan lainnya tanpa memperhatikan pelayanan publik secara maksimal. 2. Rendahnya akuntabilitas pemerintah daerah. 3. Masih adanya grace money dalam bentuk pungli, upeti, dan biaya ekstra yang harus dikeluarkan perusahaan. Karakteristik transaksi tersebut mempengaruhi besaran biaya transaksi. Menurut Williamson, pada tahun 1996 terdapat 3 transaksi yang penting, yaitu yang pertama, ketidakpastian, terutama terkait dengan produksi, supply, demand, fluktuasi harga, iklim, kondisi lapangan, dan lain-lain. Yang kedua, frekuensi. Tergantung pada keadaan dan kemampuan produksi. Produk pertanian, perikanan sangat tergantung pada musim. Transaksi pada musim panen atau musim ikan melimpah berbeda pada musim paceklik. Yang ketiga, spesifitas, yang meliputi specificity, cycle, asset, specificity, human asset, specificity. Aset yang spesifik membatasi kegiatan tertentu yang memiliki transaksi yang terbatas. Zhang pada tahun 2000
mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi biaya transaksi sebagai berikut. Yang pertama, karakteristik benda dan hak atas benda tersebut, atau yang terkait dengan informasi mengenai benda dan status orang atas benda tersebut. Yang kedua, identitas aktor yang terlibat dalam transaksi tersebut. Yang ketiga, situasi teknis dan sosial penataan pertukaran dan bagaimana pertukaran tersebut dikelola. Apakah pertukaran tersebut hanya karena kekuatan pasar atau ada intervensi kelembagaan yang turut menata pertukaran tersebut? Sosial kapital. Sosial kapital dalam bentuk kewajiban sosial yang diinstitusionalisasikan ke dalam kehidupan bersama, peran, wewenang, tanggung jawab, sistem penghargaan, dan keterikatan lainnya yang menghasilkan tindakan kolektif. Sosial kapital sebagai hubungan yang menghasilkan tindakan kolektif. Sosial kapital sebagai hubungan yang tercipta dari norma sosial menjadi perangkat sosial, yaitu terciptanya sebuah kesatuan dalam anggota kelompok secara bersama-sama. Teori sosial kapital pertama kali sesungguhnya dipicu oleh tulisan Pierre Bourdieu yang dipublikasikan pada akhir tahun 1970-an, namun belum menarik perhatian ekonomi dunia. 4 pandangan dalam sosial kapital. Pertama, pandangan komunitarian, yaitu menyamakan sosial kapital dengan organisasi kapital seperti klub, asosiasi, dan kelompok-kelompok sipil menganggap sosial kapital sebagai sesuatu yang secara umum baik dan memandang eksistensinya selalu bernilai positif bagi kesejahteraan komunitas. Yang kedua, pandangan jejaring, yaitu menekankan pada pentingnya sosial vertikal dan horizontal di antara orang-orang dan relasinya dengan entitas organisasi lain, seperti kelompok, komunitas, dan perusahaan. Yang ketiga, pandangan kelembagaan, yaitu berargumentasi bahwa vitalitas jaringan komunitas dan masyarakat sipil merupakan produk sistem politik, hukum, dan lingkungan kelembagaan. Yang keempat, pandangan sinergi, yaitu berupa untuk mengintegrasikan konsep jejaring dan konsep kelembagaan. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat atau warga negara dapat dilakukan berdasarkan prinsip komplementaritas dan kelekatan. Itulah hasil presentasi kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silahkan bertanya di grup WhatsApp yang telah dibuat. Terlebih dan berkurang kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.